Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dirgaran Tebiantong dan rekan saya Punirawan. Saya Muhammad Abba Putra Darmansyah. Saya Heru Pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan perpajakan dalam sektor transportasi. Di Indonesia ada berbagai jenis pajak yang terkait langsung dengan kegiatan transportasi, di antaranya yang pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan baik pribadi maupun perusahaan. PKB dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan hasil daerah atau PAD. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dikenakan kegiatan terjadi perpindahan kepemilikan kendaraan, misalnya saat penjual atau pembeli kendaraan bekas. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN. Berlaku bagi perusahaan transportasi yang menjual jasa angkutan barang atau logistik. Yang keempat, pajak penghasilan atau PPH, yaitu berlaku bagi supir, pengemudi, dan operator perusahaan untuk pengusaha transportasi dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun dikenakan PPH final 0,5% sesuai PP nomor 23 tahun 2018. Jadi di sini saya akan membahas tentang pajak dan regulasi transportasi di Indonesia. Sektor transportasi merupakan salah satu punggung perekonomian nasional, dari pengiriman barang, mobilitas masyarakat, hingga transportasi daring. Semuanya sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, namun di balik itu semua, ada aturan hukum dan kewajiban pajak yang harus dipatuhi oleh individu maupun perusahaan yang ada di dalam bidang ini. Jadi, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu adalah transportasi, diatur di dalam beberapa perundang-undangan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jadi, tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi. Misalnya di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap kendaraan umum wajib memiliki izin operasi dan memenuhi standar layak jalan. Selain itu, ada juga peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur lebih teknis seperti perizinan uji kendaraan dan perizinan angkutan barang dan penumpang, serta tanggung jawab operator transportasi terhadap keselamatan dalam pengguna. Dalam konteks hukum, pelanggaran terhadap izin operasional atau tidak memenuhi standar keselamatan bisa dikenai sanksi secara administratif seperti pencabutan izin atau denda. Jadi selain soal bisnis, aspek hukum dalam transportasi sangat penting agar semua pihak bekerja secara aman, tertib, dan sesuai peraturan. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus. Sebuah perusahaan ekspedisi yang berlokasikan di Kota Malang memiliki sebanyak 10 unit armada truk yang digunakan untuk kegiatan operasional pengiriman barang antar kota maupun antar provinsi. Setiap truk yang dimiliki perusahaan tersebut wajib membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) setiap tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak ini menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pemilik armada untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan yang digunakan dalam kegiatan bisnis memiliki dokumen legal dan sah secara hukum. Selain kewajiban membayar pajak kendaraan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan para sopir dan pekerja lainnya. Setiap pengemudi truk menerima gaji atau upah yang termasuk dalam objek pajak penghasilan atau PPH. Oleh karena itu, perusahaan wajib memotong dan melaporkan PPH tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak secara rutin. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus mengurus administrasi pajak perusahaan secara keseluruhan seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan badan PPH badan, agar seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai aturan pemerintah.
Apabila perusahaan lalai atau menunda pembayaran kewajiban pajak tersebut, maka akan timbul konsekuensi hukum dan administratif pemerintah dalam mengenakan sanksi berupa denda, bunga keterlambatan, atau sanksi administrasi lainnya. Dalam kasus yang lebih berat, apabila pelanggaran dilakukan secara berulang dan disengaja, pemerintah bahkan dapat mencabut izin operasional perusahaan. Hal itu tentu akan berdampak besar pada keberlangsungan usaha, reputasi perusahaan, serta kepercayaan pelanggan. Dari seluruh pembahasan dapat kita simpulkan bahwa hukum dan pajak dalam sektor transportasi memiliki peran yang sangat penting dan saling berkaitan erat. Regulasi transportasi berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan angkutan berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa adanya kepatuhan hukum, kegiatan transportasi dapat menimbulkan risiko besar, mulai dari kecelakaan, kerugian ekonomi, hingga gangguan terhadap kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Sementara itu, pajak di bidang transportasi bukan hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga sumber dana utama pembangunan nasional dan daerah. Pajak kendaraan bermotor (PPN) maupun PPH dari sektor transportasi semuanya berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, terminal, dan bandara. Dengan kata lain, setiap rupiah pajak yang dibayarkan oleh kembali dalam bentuk fasilitas publik yang menunjang kehidupan masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum dan pajak juga mencerminkan integritas serta tanggung jawab sosial dari pelaku usaha dan individu di sektor transportasi. Perusahaan yang taat aturan tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan oleh karena itu mematuhi peraturan dan membayar pajak tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Dengan kesadaran hukum dan pajak yang tinggi, kita membantu menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga aman, tertib, dan berkelanjutan. Oke teman-teman, jadi sekian dari video presentasi kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kami semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.